Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Remisya. Kita doakan mudah-mudahan semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pengurusnya diberikan kekuatan, diberikan energi untuk selalu membersamai kita, menemani kita dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Teman-teman sekalian, jamaah hadirin, apa kabar semuanya malam hari ini? Kenapa ini jawabannya agak sedikit lemes? Apa karena tanggal tengah bulan? Apa kabar semuanya malam hari ini? Baik, itu aja jawabannya. Nggak ada gimmick-gimmick yang lain, nggak ada? Nggak ada ya? Tadi gimana? Koi ngaji apa gimana? Gimana? Koi ngaji terus? Ya kali nggak koi terus? Oh gitu. Kita coba ya. Kita coba, saya pengen nyobain kayak gitu. Ya. Koi ngaji. Mulut sih jawab, cuman muka kayak bersedih gitu. Padahal kata ilmu psikologi, mohon maaf ya,
perkataan itu pengaruhnya 30%. Jadi kalau nggak pakai ekspresi itu pengaruhnya 30%. Jadi kayak tadi teman-teman jawab apa kabar semuanya, alhamdulillah. Nah itu pengaruhnya biasanya 30%. Tapi kalau jawabannya apa kabar semuanya, alhamdulillah gitu, walaupun nggak lagi bahagia jadi bahagia. Nah makanya ini harus agak sedikit semangat, tolong wajahnya dikondisikan ya, karena ini menentukan karir kita ke depan ya. Kui ngaji ya kali nggak kui, Allahu Akbar berapa kali? 3 kali. Tolong ya yang semangat. Saya sih mau ambil story, boleh ya? Instagram saya nggak banyak followernya, cuma 50 ribuan lah ya. Maremisha jauh lah banyakan saya gitu. Coba kita pengen lihat, saya pengen lihat wajah-wajah anak. Ini anak-anak Tangsel kan. Jadi yang keren itu bukan hanya anak Jaksel, anak Tangsel juga keren gitu kan ya. Coba ya. Saya mau lihat dulu semua wajahnya. Oh baik, enaknya Ikhwan dulu, Awad dulu ya. Ikhwan dulu aja biar ujungnya enak, karena film itu dilihat ujungnya biasanya kan. Coba. Kui ngaji ntar, mohon maaf ya, saya mau kasih gerakan, boleh apa enggak? Jadi kalau panggil kui ngaji, teman-teman jawab ya kali nggak kui, ya kali nggak kui, bisa ya? Ini penting menentukan psikologi masalahnya gitu. Karena tadi lihat jawabannya kui ngaji ya kali nggak kui, itu nggak bisa, itu nggak ada energinya ya. Coba ya. Jadi kalau saya bilang kui ngaji ya kali nggak kui, bisa? Coba latihan dulu sejam biar agak enak dikamerainnya nanti gitu kan maksudnya. Coba aja ya. Kui ngaji siap. Udah kan latihan. Jangan panjang-panjang, namanya juga latihan. Siap. Wah, dari sini keren nih. Siap ya. Anak-anak Remisha Tangsel, kui ngaji kui ngaji keren. Mau lihat videonya? Gampang, follow Instagram saya. Di depan sudah ada Instagramnya, saya nggak usah nyebutin lagi namanya ya. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara tentang lagu yang baru di cover oleh Ariel dan BCL. Judulnya adalah Menghapus Jejakmu. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Baik, jam 11. Baik ya teman-teman, sampai jam 11, sampai saya setengah 10 saya pulang ya. Silakan. Baik, pertama langsung saja lah biar kita nggak banyak basa-basi. Pertama, setiap orang itu pasti pernah punya masa lalu. Betul apa enggak? Semua di antara kita pasti pernah mengalami hari, masa yang sudah berganti dan kita sudah melewati itu semua. Namanya adalah masa lalu. Ahilman, apa itu masa lalu? Setelah saya mencari tahu dari beberapa sumber, masa lalu itu artinya adalah sesuatu yang sudah pergi berlari, yang paling jauh untuk ditempuh dan tidak akan pernah bisa menggapainya kembali. Kalau teman-teman ditanya oleh saya, apa yang paling jauh dalam kehidupan kita? Teman-teman jangan salah menjawab. Banyak orang yang menyangka Amerika itu jauh, ternyata enggak. Amerika itu 22 jam bisa ditempuh dan sampai ke Amerika. Eropa jauh, ternyata enggak. Karena 17 jam ke Eropa pun sudah bisa sampai. Jepang jauh, ternyata enggak. Karena 7 jam pun sudah bisa sampai ke Jepang. Mekah, Madinah tuh jauh, ternyata enggak. Karena 9 jam pun naik pesawat bisa sampai Mekah, Madinah. Tapi ada sesuatu yang paling jauh. Saking jauhnya kita tidak bisa menempuhnya dengan kendaraan apapun. Namanya adalah masa lalu. Betul apa enggak?
Ada nggak di antara kita yang bisa kembali ke masa lalu? Nggak bisa, kecuali lorong waktu. Dulu pernah ada sinetron namanya apa? Lorong Waktu. Ya atau enggak misalnya Doraemon lah, dia mengeluarkan alat untuk kembali ke masa lalu. Tapi kan itu sesuatu yang halu gitu, kita nggak akan mungkin bisa kembali ke sana. Itu namanya masa lalu. Sekarang saya tanya, masa lalu apa yang pernah hinggap dalam kehidupan teman-teman yang sampai detik ini masih belum bisa teman-teman lupakan? Baik, mantan, setuju? Tadi ada yang bilang mantan. Cuman barangkali nggak kuat untuk ngungkapinnya gitu kan. Barangkali di antara kita semua di sini sebagai anak muda atau anak remaja pernah punya rasa kepada orang yang rasa itu pernah kita pendam atau pernah kita ungkapkan, tapi malah menjadi sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kita hari ini. Betul apa enggak? Di sini ada yang pernah punya mantan? Nggak usah bohong, wajah nggak bisa bohong. Dan langsung keinget gitu kan. Nah, Ahilman, apa itu mantan? Kan teman-teman harus tahu mantan itu apa gitu. Ya kita bahas hari ini. Mantan itu yang sudah pergi, tapi kadang-kadang tiba-tiba di pikiran, kadang-kadang tiba-tiba mengungkit kenangan. Itu mantan namanya. Dan itu pasti mungkin di antara teman-teman ada yang pernah hadir seseorang yang selama ini mengisi hati kita tapi kemudian pergi. Dan sekarang pertanyaannya, orang yang pernah datang dalam hidup kita, apakah teman-teman akan simpan atau mau teman-teman hapus orang tersebut? Biasa aja, jangan kelihatan ada nafsu yang terpendam dalam hati itu. Ini kan sesuatu yang kemudian kita harus sama-sama putuskan, bahwa apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, selama itu namanya masa lalu, ya sudah, masa lalu biarlah berlalu. Kata siapa? Inul Daratista. Saya juga paham itu. Jadi ketika kita bicara lebih dalam, misalnya kalau saya lebih sering kali menyebut mantan itu alumni hati. Jadi jangan heran jika suatu saat reuni lagi gitu. Ini kan namanya alumni hati, nggak kelihatan kan karena layarnya barangkali keterangan. Nah, semua punya masa lalu. Di antara masa lalu itu adalah ada orang yang pernah hinggap dalam hati kita, dan kita semua sepakat kita ingin hilangkan itu semua, ingin kita hapuskan. Nah, Ahilman, bagaimana cara menghapuskannya? Ternyata ada jawaban yang paling luar biasa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kata beliau, hadapilah masa lalu yang sudah terjadi dengan kelembutan dan kejernihan hati, yaitu syukur, sabar, dan ikhlas. Sekarang saya tanya, sepakat nggak teman-teman yang ada di sini kalau semua penyakit itu sumbernya dari hati? Sepakat atau tidak? Betul kan? Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pernah menyebutkan, hati itu etalase kehidupan manusia. Kan manusia itu dalam hidup dikasih 3 unsur kan. Satu, ada yang disebut unsur jasad atau jasmani. 2, ada yang disebut dengan unsur akal untuk berpikir. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan unsur hati untuk merasa. Semua di antara kita diberikan 3 hal tadi. Jasad, terus akal, terus hati. Ternyata teman-teman sekalian, hati itulah yang menjadi etalase semua unsur dalam kehidupan kita. Badan teman-teman sehat atau sakitnya itu tergantung hatinya. Betul apa enggak? Setuju enggak apa enggak? Kalau hati teman-teman tersakiti, teman-teman yang sehat pun bisa mendadak jadi sakit. Betul apa enggak? Teman-teman yang lagi sakit hatinya, barangkali mohon maaf, awalnya badan ini fine-fine saja, tapi bisa jadi karena hatinya terluka, bisa meriang mendadak di hari itu. Betul apa enggak? Bisa tiba-tiba sakit badan, bisa tiba-tiba sakit kepala,
bisa tiba-tiba sakit panas, bisa tiba-tiba asma, jantungan, bisa, tergantung hatinya. Maka hati itu etalase segala urusan hidup kita. Ucapan yang keluar di hati seorang manusia itu tergantung hatinya. Bahkan yang paling luar biasa, wajah kita berkarisma atau tidak tergantung hatinya. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau lihat teman kita, gampang saja. Lihat bagaimana wajahnya, disitulah tercermin bagaimana hatinya. Kelihatan. Nah, maka untuk menghapus jejak masa lalu, jawabannya sederhana. Hadapilah masa lalu yang sudah terjadi dengan kelembutan dan kejernihan hati, yaitu syukur, sabar, dan ikhlas. Jadi kalau hari ini di antara teman-teman belum bisa menghapuskan jejak masa lalu, di antara teman-teman belum bisa hilang ingatan yang pernah hinggap di masa lalu kita, maka bisa jadi ada hati yang masih terikat dengan orang yang pernah datang di masa lalu kita. Bagaimana caranya? Syukur, sabar, dan ikhlas. Pertama, jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuatmu meneteskan air mata bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuatmu meneteskan air mata bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Yang kedua, sebenarnya tadi ada yang kelewat di sini, yang pertama sebenarnya ada. Jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuatmu tertawa bahagia, maka Allah sedang menyiapkan pahala syukur. Itu yang pertama dulu tuh. Jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuatmu tertawa bahagia, maka Allah sedang menyiapkan pahala syukur. Baru yang kedua, jika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu meneteskan air mata bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Dan yang ketiga, jika Allah pernah menghilangkan seseorang yang kamu miliki dan bahkan kamu cintai, maka Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Sekarang saya mau tanya, berarti untuk semua masa lalu kita yang pernah terjadi, semuanya baik atau tidak? Baik atau tidak? Jika dihadapi dengan hati yang bersih, jika dihadapi dengan hati yang jernih, maka semuanya baik. Lihat sabda Nabi SAW, ajaban likulli mu'min, ajaib hidup seorang yang beriman itu. Ahilman, apa yang membuat dia hebat dan ajaib? Yang membuat dia ajaib adalah karena semua perkara dalam kehidupannya ada baik, gak ada yang tidak baik. Ketika Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan, berarti babnya Allah sedang menghadirkan bab syukur. Tapi kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita sampai kita bersedih, maka sebenarnya Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Bahkan saat kita kehilangan seseorang yang kita miliki, yang kita cintai, benar-benar kita nangis karena kehilangan itu, maka pada bab yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Jadi semuanya baik teman-teman sekalian. Dan jangan pernah mengukur kebaikan itu sesuai dengan ukuran logika kita sebagai manusia. Demi Allah, kita ini manusia terlalu lemah untuk bisa mengukur semua kejadian yang Allah datangkan. Kita ini manusia terlalu tak punya kekuatan untuk bisa memastikan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tapi pastikan dalam kehidupan teman-teman, semua yang hadir ini berkat rahmat, iradat, kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti yang terbaik untuk kita. Kan kita mah kadang-kadang suka begini ya, mohon maaf. Kita mah kadang-kadang suka mengambil hak Allah dalam menentukan sesuatu. Betul apa enggak? Seakan-akan maunya kita, inginnya kita, mintanya kita, itu yang terbaik menurut kita. Padahal belum tentu baik menurut Allah. Al-Baqarah ayat 216 kan? Bisa jadi kamu anggap baik padahal di mata Allah buruk. Bisa jadi kamu anggap buruk padahal di mata Allah baik. Jadi sebenarnya dalam urusan hidup ini, apapun yang pernah terjadi, yang terbaik pasti
yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Ahilman punya satu mantra yang selalu saya ucapkan ketika saya mendapatkan sesuatu apapun yang Allah hadirkan. Ahilman, apa mantranya? Saya selalu mengatakan ini yang terbaik. Teman-teman lulus kuliah, kemudian nyari kerja, sampai sekian tahun lamanya pekerjaan itu belum dapat, bahkan teman-teman seangkatan sudah pada kerja semua. Maka teman-teman katakan dalam hati teman-teman, ini yang terbaik. Teman-teman sudah merangkai kisah dengan seseorang bertahun-tahun, bahkan 3 tahun kayak nyicil motor. Tapi di ujung-ujung, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba harus ketemu dengan bab perpisahan. Dan dia bilang dengan sesuatu yang sangat menyakitkan walaupun dikit. Gimana kalimatnya, saya lupa. Neng, misalnya kalau namanya Neng gitu ya. Kalau namanya Susi, panggil Susi. Susi, sepertinya kita cukup sampai di sini. Apa Rudi? Nah, namanya Rudi tadi itu. Kamu bilang apa barusan? Cukup sampai di sini. Mungkin buat si Rudi simple, 3 tahun itu bukan memori yang bisa diingat-ingat. Dia bisa mudah melupakan. Tapi buat si Susi, 3 tahun itu sesuatu yang sangat susah untuk dilupakan. Bahkan si Susi udah kebayang kalau seandainya putus dengan si Rudi ini, dia nggak tahu harus pulang lewat jalan yang mana. Karena selama ini jalan yang biasa dia tempuh bersama si Rudi itu. Jadi takutnya dia pulang ke sana, dia ingat memori bersama si Rudi. Jadi dia nyari jalan lain, muter, nyampainya besok ke rumahnya. Padahal dia tahu rumahnya dekat tapi diputerin. Yang Susi bayangin adalah kalau putus sama si Rudi, barangkali dia harus makan apa dan mungkin harus puasa. Karena hampir semua menu pernah dimakan bersama si Rudi itu. Dia khawatir kalau makan itu dia ingat dengan kenangan bersama si Rudi itu. Itu kan sakit. Tapi itu bisa jadi terjadi, betul apa enggak? Betul apa enggak? Sekarang saya mau tanya, yang paling mudah melupakan itu laki-laki atau perempuan? Kata siapa? Ya, saya tanya lagi nih, bener-bener nih. Yang paling gampang untuk bisa melupakan itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana laki-laki, antum setuju? Jangan-jangan antum dibalik itu semua yang ada di sini. Perempuan benar jawabannya. Laki-laki itu mudah mencintai, mudah melupakan. Perempuan itu tak mudah mencintai dan tak mudah melupakan. Kata Nabi SAW, al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin, hatinya. Ahilman, cermin itu seperti apa? Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kita bisa merangkai pecahan daripada cermin itu. Tapi ingat, pantulannya tidak akan sempurna seperti sedia kala sebelum dia dipecahkan. Begitulah hati perempuan kan? Hati perempuan itu kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan tapi tak bisa melupakan. Dan dia akan ingat sampai berabad-abad ke depan. Semakin teman-teman bertanya dan semakin teman-teman mengusik masa lalunya, maka semakin teriris hatinya. Kalau buat laki-laki mudah. Makanya PR-nya mohon maaf, laki-laki antum, kalau sekiranya antum gak akan serius, jangan pernah mempermainkan hati perempuan. Karena hati perempuan itu bukan hati untuk dicoba-coba oleh antum sebagai laki-laki. So itu saya mewakili perasaan perempuan. Karena anak saya pun juga perempuan. Saya merasakan betul bagaimana jiwa seorang perempuan. Kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Dan kenapa perempuan pun tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa coba? Allahu Akbar. Perempuan
tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk dicaci maki dan dihinakan dalam kehidupan. Perempuan pun tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena perempuan bukan makhluk yang sekedar untuk disanjung dan dipuja. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati yang posisinya untuk dicintai dan dihargai. Catat status. Penting sekali itu. Maka Ahilman bukan memihak perempuan, tapi tidak ada yang paling dirugikan dari semua masa lalu yang pernah terjadi dalam urusan hati kecuali perempuan. Karena perempuan menggunakan pilihan berdasarkan hatinya, laki-laki menggunakan pilihan, memutuskan pilihan tergantung logika otaknya. Betul apa enggak? Buat laki-laki, menangis tidak menyelesaikan masalah. Tapi buat perempuan, setiap air mata yang keluar, itu masalah keluar. Makin banyak tangisannya, makin keluar masalahnya. Maka kalau laki-laki yang paham ketika perempuan nangis, dia nggak akan suruh berhenti. Gitu aja nangis, jangan bilang begitu. Kalau dia nangis, kamu dukung tangisannya. Ayo keluarkan tangisannya. Maka mohon maaf teman-teman, babnya nanti lain lagi tuh. Jadi kalau perempuan menangis, dia nggak butuh nasihat, dia nggak butuh motivasi. Saat perempuan menangis, dia butuh sandaran untuk kemudian menyandar daripada tangisannya. Makanya Ahilman mah gampang aja. Kalau lihat akhwat yang lagi punya masalah, gampang. Lihatlah akhwat yang kalau taklim duduk nyandar ke tembok. Lihat we pokoknya nama. Ustadz, kenapa dia harus nyandar ke tembok? Karena dia belum punya sandaran. Jadi makanya kalau setiap taklim dia hanya tembok sebelah mana ya, dia nendok ke situ. Makanya akhwat juga antum gampang saja. Kalau antum mau pilih ikhwan, gampang. Lihat CCTV, lihat nanti foto seremsya, lihat ikhwan yang kalau duduk nggak nyender di tembok, jangan. Kenapa? Karena dia nggak pantas dijadikan sandaran hidup. Hidupnya aja nyender, gimana mungkin dijadikan sandaran dalam kehidupan kita? Dan biasa aja, nggak usah pindah gitu, nggak usah tiba-tiba jadi bergeser karena takut disorot sama kamera gitu kan. Maka Ahilman kesimpulannya sederhana saja, yang tadi tiga tadi. Jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuat kita bahagia, maka Allah sedang menyiapkan pahala syukur. Jika Allah menghadirkan seseorang yang membuat kita menangis bersedih, maka Allah sedang siapkan pahala sabar. Dan jika Allah pernah menghilangkan seseorang, sesuatu yang kita cintai, maka pada bab yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Teman-teman sekalian, pahala ikhlas ini pahala yang sangat mahal dalam kehidupan. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ma'nal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Nabi kemudian menjawab, "Ma'araftu, aku tidak tahu." Coba, Rasul ditanya tentang ikhlas, Rasul kemudian menjawab, "Ma'araftu." Maka sahabat kemudian menjawab kembali, "Ya Rasul, ma ma'nal ikhlas?" Apa itu ikhlas? "Ma'araftu, aku tidak tahu." Sampai 3 kali, "Ya Rasulullah, ma ma'nal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Kata Nabi, "Antum a'lamu, wallahu a'lamu, wa ana la ta'lamun." Engkau lebih tahu, Allah lebih tahu, dan aku tidak mengetahuinya. Apa bahasa gampangnya? Ikhlas itu berarti menerima semua yang Allah hadirkan dan mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah memberikan skenario hidup kepada kita kecuali Allah paham, cuman kita yang bisa menghadapinya. Kemarin kakak saya, Mbak Bunga Citra Lestari, biasa aja tuh. Benar kan kakak kita kan? Kaget barangkali mungkin kehilangan suaminya. Senin malam beliau tuh masih jadi juri di ajang Indonesian Idol. Pulang ke rumah sekitar jam 2. Tolong yang jurnalis dibenerin kalau saya salah, karena ini menentukan sekali. Takutnya ada kode etik jurnalistik yang keliru gitu. Pulang jam 2, nyampe rumah jam setengah 3. Lama nunggu setengah 4, tiba-tiba suaminya mendadak terjatuh
3:45 kemudian meninggal. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman jadi BCL pada jam yang bersamaan, bagaimana perasaan teman-teman? Sekarang mungkin teman-teman belum kebayang karena belum punya suami. Itu kan jawabannya benar kan ya. Jadi nggak bisa dibayangin, mikir karena nggak punya suami gitu ya. Sekarang ganti deh case-nya yang lain lah. Sekarang teman-teman di sini, di rumah ada orang yang paling kita cintai. Siapa? Orang tua. Kalau saat teman-teman ngaji saat ini, kemudian dapat kabar orang tua kita wafat di waktu ini, bagaimana perasaan teman-teman? Mungkin kita akan bilang sama Allah, ya Allah, kenapa sih harus sekarang? Bisa nggak ya Allah tunggu dulu biar aku bisa membalas semua kebaikannya? Kita barangkali akan mengatakan kalimat itu kan? Betul apa enggak? Dan tidak sedikit di antara kita itu yang seringkali terucap dalam lisan kita. Apapun, ketika teman-teman didatangkan oleh Allah sesuatu yang menyakitkan, kita akan bilang sama Allah, ya Allah kenapa sekarang sih? Ya Allah kenapa begini sih? Ya Allah kenapa begini sih? Mohon maaf, kalau ada di antara teman-teman yang menjawab seperti itu, berarti teman-teman gak paham dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena semua yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Berusahalah untuk membuka hati dengan cara ikhlas. Karena saat kita ikhlas, di saat yang bersamaan Allah sedang berikan ganti yang lebih baik. Ahilman itu pernah mengalami bab yang sama. Kehilangan orang yang dicintai di saat waktu yang mendadak. Kelas 3 SMA waktu saya pesantren Darul Arqam di Garut. Kemudian kelas 3 SMA saya dapat beasiswa AFS ke Amerika Serikat. Saya berangkatlah ke Amerika Serikat. Baru 3 bulan di sana, saya dapat kabar. Ibunda yang saya cintai, itu diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bingung waktu itu. Mau pulang, bingung di Amerika. Dan gak boleh pulang karena programnya 1 tahun di Amerika. Apa yang terjadi, saya terima dan saya katakan sama Allah, ya Allah, ini yang terbaik. Dan kalau seandainya Engkau panjangkan umur saya sebagai anaknya, maka saya berjanji kepadamu, ya Allah, saya akan menjadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti dengan cara belajar agama, menghafal Al-Quran, meningkatkan akhlak kebaikan. Karena saya yakin setiap kebaikan anak kepada orang tuanya itu akan sampai walaupun orang tuanya sudah wafat. Dan yang terbayang apa teman-teman? Saya masih ingat itu, seminggu sebelum saya berangkat ke Amerika, saya dikasih libur sama pesantren untuk pulang ke rumah. Dan sama seminggu itu saya habiskan bersama ibunda saya berdua. Karena saya anak bungsu, ibu saya sakit stroke sebelah kanan, tidak bisa bergerak. Jadi setiap saya pulang, itu saya tidak pernah meninggalkan ibunda saya. Karena saya tahu seminggu lagi saya mau berangkat ke Amerika Serikat. Kemudian di saat menemani ibunda itu, banyak kenangan obrolan yang Masya Allah, saya kira dulu cuma obrolan biasa, tapi kemudian menjadi kenyataan hari ini. Satu kali di waktu pagi sedang sarapan, ibu saya suapin. Ketika ibu saya disuapin, ibu saya bilang gini, Iman, panggilan ke saya Iman. Iman, Mama doain ya, nanti Iman bisa ceramah di TV, kayak ustadz yang di TV itu. Terus saya jawab, bagaimana caranya mah? Kita orang Garut, orang kampung, anak yatim, bukan kiai. Jarak Jakarta Garut kan cukup jauh, 6 jam, 5 jam. Rasanya ucapan ibu saya itu nggak akan mungkin pada waktu itu. Kemudian ibu saya jawab, aminkan saja. Aminkan saja. Saya aminkan. 2 hari kemudian ibu saya dapat kado dari orang yang baru pulang umroh. Kadonya adalah, hadiahnya adalah sejadah gambarnya Ka'bah. Kemudian ibu saya setelah sholat tidak pernah lepas baca talbiyah. Saya tanya ibu saya, Mama kenapa baca talbiyah setelah sholat? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kata ibu saya, Iman, Mama itu pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Berangkat ke Baitullah tuh harus punya uang. Mama nggak punya uang.
Dulu almarhum ayah tidak meninggalkan warisan yang banyak. Sampai kata ibu saya, diusapin pipi saya, Iman, kalau mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya masih ingat percakapan itu. Ketika saya dapat kabar ibu saya wafat, saya terima dengan ikhlas. Karena saya yakin itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Kalau kita nawar sama Allah, ya Allah kenapa sih harus sekarang? Kenapa nggak nunggu saya pulang dulu? Kenapa nggak nunggu saya selesai sarjana dulu? Kenapa nggak nunggu saya kemudian selesai program di Amerika baru kemudian saya bisa lihat ibunda saya? Tapi kenapa dicabut di waktu itu saat saya jauh? Allahu Akbar. Pada waktu itu saya nggak terima. Pelan tapi pasti saya belajar tentang keikhlasan. Teman-teman tahu? 12 tahun kemudian, berarti hari ini ucapan ibunda saya yang pernah terucap di lisannya hampir semua jadi kenyataan. Ibu saya pernah bilang nanti Iman di TV. Hari ini Ahilman tiap hari di TVRI barangkali. Banyak orang yang nanya, kok bisa masuk TV, gimana Ustadz? Saya bilang saya nggak masuk TV, nggak muat kalau masuk TV. Gimana bisa tampil di TV? Kita bukan orang Jakarta, nggak punya kiai dan segala macam. Saya akan jawab, demi Allah bukan karena kepintaran saya, tapi semua karena doa ibu saya yang saya terima dengan cara yang ikhlas pada bab itu. Hari ini saya bisa berangkat ke Baitullah kapanpun, karena saya punya tour and travel haji umroh sendiri. Tapi sayang saya nggak bisa bawa ibu saya. Padahal ibu saya ingin sekali berangkat ke Baitullah. Babnya bab ikhlas. Maka teman-teman sekalian, teman-teman tidak akan mendapatkan hikmah dari kejadian masa lalu sebelum teman-teman ikhlas menerimanya. Mohon maaf lahir batin, kalau di sini ada yang pernah ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah melukai hati kita, dan sampai pada jam ini belum ada orang yang menggantikan dia di hati kita, maka pertanyaannya bukan gak ada orangnya, bukan, karena hati kita masih belum ikhlas menerima kejadian itu. Sehingga ketika ada orang yang disiapkan oleh Allah, hati kita masih tertutup, hati kita masih ternoda dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Padahal sebenarnya Allah sudah siapkan orang yang baik dalam kehidupan kita. Maka lihat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 81. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan ada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa kata kuncinya? Kita tidak akan pernah didatangkan jawaban tentang apapun kecuali hati kita salim selamat. Doa kita kenapa nggak diijabah-ijabah? Bukan kurang doanya, karena bisa jadi saat berdoa hati kita tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengganti itu nggak datang-datang dalam kehidupan kita? Bukan nggak ada penggantinya, tapi karena hati kita belum ikhlas menerimanya. Pekerjaan baru, kita di PHK. Kenapa kita belum bisa mendapatkan pekerjaan baru padahal udah apply kemana-mana? Bisa jadi hati kita belum bersih. Penyakit kita kenapa tak kunjung sembuh? Bukan kurangnya obat, bukan kurangnya dokter, tapi karena barangkali hati kita belum benar-benar bersih menghadapi itu semua. Maka satu kali Rasulullah SAW itu pernah gelisah, karena ketika diperintahkan ke kota Taif, kemudian beliau dicaci maki, bahkan dilempari batu. Kemudian pulang ke Mekah. Di Mekah beliau gelisah, bahkan pernah curhat dalam dirinya, apakah aku harus sudahi dakwah ini? Saking capeknya. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Jibril memberikan 3 wasiat kepada Nabi SAW. Ada di hadis At-Tabrani nomor hadis 4278. Itu disebutkan 3 wasiat dari Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang merasa gelisah. Sama dengan teman-teman lah. Ketika teman-teman merasa gelisah, teman-teman, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, bayangkan ini pun nasihat buat kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apa nasihatnya? Pertama, kata Jibril kepada Nabi Muhammad ketika itu, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, tidak ada nasihat yang paling mahal dalam hidup kita saat gelisah
kecuali kematian. Kejadian kemarin, hari kemarin, Ashraf Sinclair meninggal, itu harus jadi pelajaran buat kita. Bahwa semua kita akan bertemu dengan bab yang sama. Betul apa enggak? Ini kan semua wajahnya hampir sama semua. Wajah camat semua. Apa camat itu? Ya calon mati semua kita ini. Segelisah apapun kita teman-teman sekalian, stop. Terlalu gelisah. Karena akan ketemu bab kita akan berakhir hidup ini. Mati namanya. Sekarang saya mau tanya, yang ada di sini sudah siap mati atau belum? Sudah siap atau belum? Kenapa belum siap? Harusnya jawabannya siap dong. Udah siap atau belum? Kenapa siap? Harusnya belum siap dong jawabannya. Sekarang saya mau tanya ini ke teman-teman, gampang aja pertanyaannya. Kalau teman-teman boleh milih, jadwal kematian kita mending dikasih tahu atau mending dirahasiakan? Coba jawab. Nih, mikir dulu kalau jawab deh. Jadwal kematian kita lebih baik dikasih tahu atau dirahasiakan? Benar. Pengen dirahasiakan? Oke. Kenapa pengen dirahasiakan? Hah? Kenapa pengen dirahasiakan? Allahu Akbar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjawab, kenapa mati itu dirahasiakan? Agar manusia tenang mempersiapkannya. Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, kalau teman-teman yang hadir di sini hari ini, malam ini, jamaah remisya yang hadir ngaji, kui ngaji malam ini akan meninggal jam 10 malam. Misal tiba-tiba ada yang DM malaikat Ijrail karena Instagram, meninggal jam 10 malam. Saya mau tanya, jam 9 hari ini sampai jam 10 teman-teman mau ngapain? Mau ngapain? Ikhwan antum mau ngapain? Mau apa? Sholat tobat. Berapa rakaat? Sejam sholat terus? Kayak sholat, habis sholat ngapain? Mau nggak saya kasih tahu? Nikah. Mau mati lo, ngapain lagi? Ini yang nunda nikah, orang yang, mohon maaf ya, orang yang nunda nikah padahal kesempatannya ada, orang yang nggak takut mati itu. Kalau dia takut mati dalam waktu segera, dia buru-buru nikah. Dan akhwat, antum yang nolak Ikhwan gara-gara Ikhwan itu wajahnya abstrak misalnya gitu. Ya kalau mau bilang gak jelas gak enak gitu saya bilangnya gitu, abstrak lah gitu. Penghasilannya abstrak, wajahnya abstrak. Mohon maaf, jangan pernah menolak itu, karena bagaimanapun keadaannya pasti akan mati. Maka kalau akhwat yang paham akan pilih-pilih. Selama ada Ikhwan soleh datang ke rumah, bismillah aja. Kau mau nggak nikah sama aku? Mau. Nggak banyak mikir gitu. Ketika ditanya, kok kamu cepat gitu maunya? Aku takut mati. Gitu. Cepat. Serius. Kan gitu. Kata Nabi SAW, orang tidak akan berbuat maksiat kalau ingat dengan kematian. Betul apa enggak? Teman-teman, nih, mau mabok, ingat mati jadi mabok apa enggak? Enggak. Bener enggak? Pas lupa mati, mabok lagi. Kan gitu kadang-kadang. Makanya disebutkan, siapakah orang yang cerdas itu kan? Ada pertanyaan dalam hadis, siapakah orang yang cerdas itu? Allahu Akbar. Orang yang cerdas bukan orang yang tinggi IQ-nya. Orang yang cerdas bukan orang yang paling besar bisnisnya. Bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan kematian itu. Allahu Akbar. Maka teman-teman sekalian, mumpung mati dirahasiakan waktunya, ayo siap-siap dari sekarang. Iya kan? Innamal mar'u yumitu fil hayat illa madzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Jadi kalau teman-teman pengen tahu matinya seperti apa, lihat kebiasaannya. Waktu misteri, nggak ada yang tahu. Bisa jadi teman-teman duluan, Ustadz Hilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ustadz Hilman belakangan, teman-teman tetap duluan, karena Allah juga tahu siapa yang harus duluan kan. Waktu misteri, mohon maaf, tempat misteri. Ada orang yang meninggal di rumah sendiri, ada atau tidak?
Ada orang yang meninggal di rumah sakit, ada orang yang meninggal di jalan, ada orang yang meninggal di kantor, ada ikhwan yang meninggal di masjid. Coba yang ikhwan, antum mau nggak meninggal di masjid? Coba jawab yang kencang. Mau meninggal di masjid? Jangan terkecoh. Tanya dulu, lagi ngapain di masjidnya? Betul apa enggak? Akhwat, antum mau nggak meninggal di Mekah? Jawab yang kencang, jangan ragu-ragu, tenang aja ya. Mau Ustaz? Iya, tapi tanya dulu lagi ngapain di Mekahnya. Sama antum juga di masjid lagi ngapain? Ada orang yang masjid lagi sholat, ada nggak? Ada yang lagi doa, ada apa? Ada yang lagi ta'lim, ada. Tapi ada nggak orang yang di masjid meninggal gara-gara maling sendal di masjid? Masjid, tapi dia maling sendal di masjid. Antum pengen meninggal di Mekah, hati-hati. Abu Lahab juga meninggal di Mekah. Iya kan? Bener nggak kira-kira? Neraka itu belum ada orangnya. Kandidat pertama yang disiapkan neraka Abu Lahab. The first Abu Lahab. Jadi Allah nggak usah pakai babak spektakuler dulu, nggak usah. Itu udah Abu Lahab pertama kali masuk ke dalam api neraka. Sebelum neraka jadi, Abu Lahab dipastikan masuk ke dalam api neraka. Di mana meninggalnya? Di Mekah. Maka yang waktu nggak jadi masalah, tempat nggak jadi masalah, tapi yang paling menentukan adalah asbabul maut, sebab kematian kita. Sedang apa saat kita wafat? Hati-hati teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi bikin maksiat, lagi buat maksiat, bayangin lagi mati, pasti insya Allah nggak jadi maksiat. Assalamualaikum uhti, misal ada yang DM dan itu dipastikan buaya, ya biasa. Misal assalamualaikum uhti, dia langsung ngajak nonton berdua misalnya. Sekarang ada film baru loh, Suara Dilan untuk Milea misalnya. Kamu mau nggak nonton? Mau nggak ya? Ayo dong nih, aku nunggu jawabannya. Daripada pusing ngejawabnya, langsung aja kirim. Aku nggak mau, takut mati. Itu pasti deg-degan. Sejam kemudian dia nanya, boleh sih asal dibayarin katanya. Mau korupsi, mau berbuat salah, ingat mati mah jadi nggak jadi. Makanya tidak ada nasihat yang paling mahal kecuali kematian. Pertama, makanya Nabi ketika dikasih nasihat ini tiba-tiba tertegun Haji Jibril. Jadi sebesar apapun gangguan dari kota Taif, orang Taif, tenang. Karena yang paling penting bukan kehidupanmu, tapi ujung kematianmu. Banyak orang yang hari ini menyiapkan hidup enak, tapi sedikit yang menyiapkan mati dalam keadaan enak. Betul apa enggak? Ustadz yang paling seneng ngebaca berita yang sedang hari ini terjadi ya, kematiannya Ashraf, itu bukan hanya sekedar public figurnya, tapi ternyata Ashraf itu selama hidupnya menyumbang ke beberapa panti asuhan anak yatim piatu itu. Bahkan ada di antara testimoni pimpinan panti asuhannya kan. Sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman wafat, apakah ada orang yang kehilangan teman-teman atau enggak gitu? Jangan-jangan ada orang yang bilang, dia meninggal. Oh meninggal? Oh gitu. Kenapa nggak dari kemarin? Nggak bisa aja kayak gitu coba. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, siapakah manusia yang paling beruntung dan bahagia? Manusia yang paling beruntung dan bahagia adalah dia yang saat dia hidup, lahir, dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tertawa, sekelilingnya menangis. Sekarang Ahilman tanya, ketika teman-teman wafat, ada yang nangis apa enggak? Jangan-jangan ketawa semua. Wah, harusnya kemarin. Sebel saya lihat-lihat ya. Jangan-jangan ketika teman-teman meninggal, orang pada syukuran. Pikirin loh teman-teman, ini bukan bercanda, benar. Makanya Hilman ya capek dari Bogor, Sentul, mau berdakwah di Tangerang Selatan. Cuman satu harapan saya, seandainya saya tak punya waktu untuk hidup kembali dan berakhir kehidupan saya, akan banyak orang yang mendoakan kehidupan saya. Karena yang paling mahal bukan kehidupan di dunia, yang paling mahal kehidupan kita pasca dunia ini, alam kubur. Di dunia kita sedang lemah bisa minta bantuan.
Di dunia kita sedang ketakutan bisa bersandar kepada orang yang berani. Di dunia kita kekurangan, kita masih bisa minta kepada orang yang berlebihan. Di alam kubur lama, tidak, sendiri, gelap, sempit, bau, terdiam sendiri. Jadi nggak ada yang bisa menemani kita kecuali amal-amal kita dan doa-doa orang yang baik dalam kehidupan kita. Maka lihat dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa bisalasin. Ketika manusia meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u biha, ilmu yang diamalkan dan dimanfaatkan. Lihat yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh. Hati-hati membacanya, hati-hati membacanya. Di situ yang dimaksud anak-anak bukan anak kandung. Kalau yang dimaksud anak kandung, kasihan yang nggak punya anak, betul apa enggak? Tapi yang disebut walad adalah anak manusia. Siapa itu? Sahabatnya. Siapa itu? Temannya. Siapa itu? Gurunya. Siapa itu? Tetangganya. Siapa itu? Orang-orang yang dekat dalam kehidupannya. Walad. Karena kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun, bukan walad. Dan Nabi menuliskan waladin salihin yad'ulah, berarti teman-teman soleh yang mendoakan pun akan sampai ke dalam alam kubur kita. Sekarang saya mau tanya, teman-teman yang ada di sini temannya banyakan yang mana? Yang soleh atau yang salah? Yang soleh atau yang salah? Allahu Akbar. Kalau banyakan yang soleh, pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena barangkali dia adalah teman yang bisa mendoakan kita nanti. Lihat kiri kanan kita, ingat Allah atau ingat utang? Lihat. Kalau ingat Allah kiri kanan kita, berarti dia teman yang baik. Kalau banyakkan yang salah, pelan-pelan kita eliminasi. Eliminasi pelan-pelan. Ustaz, kalau gitu berarti kita membencinya. Lama, kita bukan membencinya, kita hanya mencari waktu yang paling kuat untuk punya energi, sampai kita kuat kita bisa kembali kepadanya. Jadi kalau teman-teman menghindar dari teman yang gak baik itu, kan teman-teman benci kepada dia, bukan. Karena teman-teman sedang mencari kekuatan untuk bisa mendapatkan kekuatan baru, sehingga saat bersama dengan dia, teman-teman punya kekuatan yang dahsyat bersama dia nantinya. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Kata Jibril, ya Muhammad, cintailah siapapun yang ingin kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Bisa jadi kamu yang berpisah duluan dengan apa yang kamu cintai, atau orang yang kamu cintai berpisah duluan dengan kamu yang mencintainya. Orang tua, ya kan? Ada yang berpisah selamanya, ada yang berpisah sesaat, betul nggak? Coba ikhwan antum, pernah punya seseorang yang dalam hati antum dulu ada? Punya? Berapa banyak? 99? Banyak amat. Luar biasa misalnya ya. Coba teman-teman. Kalaupun teman-teman gak bisa move on dari itu semua, yakini semua akan berpisah. Dan ingat ya, kalau teman-teman berpisah dengan orang yang kita cintai, misal dalam kematian, kalau frekuensinya sama, kita akan ketemu lagi. Saya ulangi ya. Misalnya nih, Ahilman berpisah sama orang tua Ahilman. Ibu saya sudah wafat. Saya yakin kalau frekuensi kesolehannya sama antara ibu dengan anaknya, dia akan ketemu juga. Yang membedakan hanya waktu take off saja. Ibu saya mungkin take off-nya lebih duluan. Saya take off-nya belakangan. Kalau tujuannya sama-sama surga, pasti ketemu lagi. Teman-teman juga sama gitu. Kalau nanti teman-teman punya suami, ya, yang ikhwan antum punya istri, kemudian berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, kalau tujuannya sama, pasti ketemu lagi. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriquh. Satu kali ada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Mungkin teman-teman tahu kisah ini kan. Ummu Salamah itu ditinggal oleh suaminya akibat terbunuh di perang Hunain. Ketika itu kemudian Nabi SAW menghampiri Ummu Salamah dan bertanya, wahai Ummu Salamah, bagaimana perasaanmu hari ini? Kata Ummu Salamah, ya Nabi,
Aku sakit, aku sedih. Kenapa? Karena aku kehilangan suamiku. Wajar, manusia. Betul apa enggak? Sampai kata Nabi begini, wahai Ummu Salamah, apakah ada yang suamimu sampaikan kepadamu untuk menguatkan dirimu? Kata Ummu Salamah, ada ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Suamiku menyampaikan, ada saat berjumpa, pasti ada saat berpisah. Kalau kita tidak bersama di dunia, maka pasti kita akan bersama di surga. Karena aku wafat dalam keadaan baik dan kamu mengizinkan aku berperang dengan keadaan yang baik. Sampai kata suaminya Ummu Salamah, kalau seandainya nanti aku wafat, kemudian kamu kehilangan diriku, maka bacakan kalimat ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairun minha. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala dengan apa yang terjadi kepadaku dan gantilah semua yang hilang dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian Nabi mendengar, Ummu Salamah, kalimat itu bagus sekali. Teruskan kamu bacakan. Apa yang terjadi? 40 hari kemudian, setelah selesai masa iddah, datanglah seorang yang melamar Ummu Salamah. Ummu Salamah minta yang lebih baik kan? Siapa yang datang kepada Ummu Salamah? Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah kehilangan suaminya, tapi Allah menggantinya dengan siapa? Rasulullah SAW. Bab itu ketemu ketika kapan? Ketika Ummu Salamah paham yang dicintai berpisah dengan dirinya dan siap-siap diganti dengan yang lebih baik di mata Allah. Jadi hati-hati teman-teman yang hari ini sedang bersama dan merasa senang dengan kebersamaannya, jangan lalai karena kita akan ketemu dengan bab perpisahan. Bisa jadi berpisah sementara atau berpisah selamanya. Sampai yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, Allah akan balas kebaikan itu. Tapi barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, nggak ada orang yang ngelihat, tertutup rapat luar biasa, tetap Allah melihat keburukan kita. Maka teman-teman, saya mau tanya, teman-teman sholat yang butuh Allah atau kita? Saya tanya ya, sholat teman-teman itu yang butuh Allah atau yang butuh kita? Kita. Teman-teman taklim malam ini yang butuh Allah atau kita? Teman-teman baca Quran yang butuh Allah atau kita? Teman-teman infak sedekah yang butuh Allah atau kita? Kita. Demi Allah, semua amal-amal yang kita lakukan itu bukan Allah yang butuh. Karena kalau seandainya teman-teman tidak beramal pun, Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Justru yang butuh dengan amal itu kita. Karena manusia akan lemah hidupnya ketika tak punya amal dalam kesehariannya. Maka nanti amal dibagi tiga teman-teman. Satu, ada yang disebut dengan amal soleh. Dua, ada yang disebut dengan amal ibadah. Tiga, ada yang disebut dengan amal jariah. Oke, amal dibagi berapa? Tiga. Satu, amal apa? Soleh. Dua, amal apa? Amal ibadah. Tiga, amal apa? Amal jariah. Paham semuanya atau harus Ahilman sampaikan pengertiannya? Sudah paham atau belum kira-kira? Belum. Baik. Pertama, amal soleh itu artinya semua perkara, baik perkataan atau perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, itu amal soleh. Jelas? Baik. Amal ibadah artinya semua perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang teknis pelaksanaannya sudah diatur dengan aturan tertentu, itu amal ibadah. Yang ketiga, amal jariah adalah semua perkara yang dilakukan saat kita hidup dan bermanfaat walaupun kita sudah wafat, itu amal jariah.
amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Baca Quran, amal soleh. Ta'lim, amal soleh. Senyum, amal soleh. Amal soleh, Allah suka, Allah ridho, amal soleh. Amal ibadah, ada aturannya. Sholat, amal ibadah. Misal teman-teman siang-siang jam 11 siang sholat zuhur, Allahu Akbar. Ditanya, bos sholat apaan? Zuhur, kan belum waktunya. Udah nggak kuat, pengen sholat maksudnya gitu. Nggak boleh karena ada aturannya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tiba-tiba teman-teman 8 rakaat. Kok 8 rakaat? Gua kan badannya sehat. 8 rakaat nggak bisa. Itu ibadah, ada aturannya. Yang ketiga amal jariah. Allahu Akbar. Maka teman-teman sekalian ingat nasihat ini. Jadi kalau teman-teman sedang punya masa lalu dan teringat-ingat masa lalunya, ingat ini. Karena insya Allah ini semua akan jadi bahan kekuatan energi buat teman-teman. Nah selanjutnya yang harus kita bahas tentang masa lalu adalah semua di antara kita pasti pernah punya dosa. Nah bagaimana cara menghilangkannya? Insya Allah kita akan bahas di ngaji babak selanjutnya. Jadi yang pertama tadi kita baru bahas tentang menghapus masa lalu. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang menghapus dosa. Ahilman tanya, di sini punya dosa semua atau enggak? Punya dosa? Siapa di sini yang enggak punya dosa? Angkat tangannya, ada? Tiba-tiba acungin tangan, Ustaz saya enggak punya dosa. Itu dosanya. Saat dia bilang enggak punya dosa, itu dosanya. Nah, insya Allah bagaimana cara menghapusnya kita akan bahas di kuis ngaji yang akan datang. Mungkin temanya sama kalau pas Ahilman menghapus jejakmu bagian kedua. Ya, nanti kita akan bahas. Hari ini kita menghapus masa lalu. Insya Allah pekan atau bulan depan kita akan menghapus dosa dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Hilman Fauzi atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat yang sudah kita dapat. Mungkin teman-teman ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab, 2 pertanyaan saja. Dari Ikhwan, silakan mengacungkan tangan yang ingin bertanya. Ada? Tidak ada? Dari Akhwat, ada yang bertanya? Tidak juga ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita. Baik, di sini semua murid yang baik. Karena di antara ciri murid baik tidak mau memberatkan gurunya. Jadi semua silent, tiba-tiba nanti di DM banyak yang nanya aja gitu ya. Nggak apa-apa, barangkali mungkin nggak enak mau nanya. Mungkin terkait mantan barangkali, jadi nggak enak mau bertanya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri seperti biasa, ini sudah masuk hari Jumat. Kan dalam kalender Hijriah, Jumat itu dimulai dari ba'da maghrib. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan malam Jumat ini adalah malam yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk mengarungi hidup kita ke depan dengan kebaikan dan keberkahan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Karena air mata yang menetes dalam berdoa itu tanda serius dia berdoa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, barang siapa yang serius berdoa kepadaku, maka aku malu tidak mengabulkan doa-doanya. Ada 3 air mata yang haram menyentuh api neraka. 1, air mata yang menetes karena bertaubat. 2, air mata yang menetes karena rindu berjumpa dengan Allah. 3, air mata yang menetes karena kesulitan dalam hidupnya dan dia sedang menanti jalan keluarnya. Angkat kedua telapak tangan kita, aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menatap setiap langkah kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha mendengar setiap keluh kesah kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang senantiasa menjadi sandaran dalam hidup kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau tujuan hidup kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang senantiasa mendengarkan semua perasaan kami. Ya Allah ya Rabb, terima kasih malam ini Engkau izinkan kami duduk lagi di tempat ini ya Allah. Engkau masih lembutkan hati kami padahal Engkau tahu betapa kerasnya hati kami. Engkau ringankan langkah kami ke masjid ya Rabb, padahal Engkau tahu siapa kami di masa lalu ya Rabb. Seringkali banyak masjid yang kami lewati tapi kami tidak pernah hinggap di dalamnya. Engkau tahu siapa kami di masa lalu ya Rabb. Engkau masih mendengarkan semua keluh kesah kami, padahal kami sering mengabaikan panggilan ya Rabb. Maka ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, untuk kami yang hadir hari ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Rabb. Engkau tahu dosa-dosa kami ya Allah. Sehebat apapun kami menyembunyikannya, Engkau tahu catatannya ya Rabb. Sehebat apapun kami merahasiakannya, Engkau tahu melihat semua dosa-dosa kami ya Rabb. Dari mulai dosa mata kami yang seringkali melihat yang haram. Berapa banyak tontonan yang kurang baik kami tonton ya Rabb. Berapa banyak pandangan yang haram kemudian kami hobi melihatnya ya Rabb. Allah, Engkau tahu lisan kami sering berbohong ya Rabb. Engkau tahu lisan kami sering berdusta ya Rabb. Berapa sering kami ingkar janji ya Rabb. Berapa sering lisan kami merendahkan orang lain, menghina orang lain. Bahkan seringkali kami menggibah orang lain ya Rabb. Kalau seandainya Engkau buka semuanya ya Rabb, barangkali semua amal kami sia-sia ya Rabb. Karena dosa lisan kami tak terbendung banyaknya ya Rabb. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyak tangan kami pernah bersentuhan dengan yang haram ya Rabb. Engkau tahu tangan kami pernah mengambil yang haram, pernah menyentuh yang haram. Dan kalau seandainya Engkau buka ulah tangan dosa kami ini ya Rabb, amal apa yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Rabb? Kotor tangan ini ya Rabb. Banyak dosa tangan ini ya Rabb. Banyak maksiat tangan ini ya Rabb. Bahkan Engkau tahu ya Allah, betapa sering kaki kami melangkah ke tempat maksiat ya Rabb. Hobi kami berangkat ke tempat maksiat. Saking banyaknya tempat maksiat yang kami datangi, entah berapa banyak kaki ini melangkah ya Rabb. Apalagi di antara kami mungkin ya Rabb, ada yang pernah mabuk minuman keras. Engkau tahu di antara kami mungkin ada yang pernah berzina. Zina ya. Bahkan Kau pun tahu ya Rabb, mungkin di antara kami ya Allah, berapa banyak kesalahan kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa kami kepada ayah ibu kami ya Rabb. Dosa kami kepada mama papa kami ya Rabb. Maafkan kami jikalau pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jikalau pernah perasaan ibu kami tersinggung karena ulah kami. Ayah kami pernah kesal karena kelakuan kami.
Allah, Allah. Sampai usia ini kami belum bisa membalas kebaikan kepada orang tua kami, ya Rabb. Kami mohon, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Izinkan di sisa usia kami membahagiakan mereka berdua, ya Rabb. Cukup kami nakal waktu dulu, ya Rabb. Cukup kami bikin mereka kesel, ya Rabb. Cukup kami membuat mereka terluka, ya Rabb. Cukup membuat kami mereka marah, ya Rabb. Allahu Akbar, ya Rabb. Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami membimbing ayah ibu kami berangkat haji umroh ke Baitullah, ya Allah. Izinkan kami menghadirkan kebaikan, kebahagiaan kepada mereka, ya Allah, ya Rabb. Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Rabb, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Titip salam rindu untuk kami dari mereka, ya Allah. Mereka untuk kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, malam ini kami mohon jadikan malam ini malam yang terbaik, ya Allah. Kami tahu isi hati kami, ya Rabb. Engkau tahu bagaimana perasaan kami, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang belum bisa menghapus masa lalu kami, ya Allah, kami mohon Engkau tidak pernah pergi di hati kami, ya Rabb. Teman-teman sekalian, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing, sesuai dengan kisahnya masing-masing, sesuai dengan masalahnya masing-masing. Ayo belajar berdoa sama Allah. Sampaikan semua keluh kesahnya. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah. Minta diistiqomahkan dalam ibadah. Minta dikuatkan dalam kehidupan. Minta dibimbing hidup ini agar terarah. Ayo sampaikan hajat kita tahun ini mau apa? Apa harapan kita tahun ini? Ya Allah, ya Rabb, Engkau mendengar isi hati kami, ya Allah. Engkau tahu apa permintaan kami. Kami mohon, ya Allah, mulai hari ini perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki iman kami, ya Allah. Perbaiki Islam kami, ya Allah. Perbaiki amal soleh kami, ya Allah. Jangan Engkau bikin kami bikin dosa lagi, ya Allah. Lindungi kami dari dosa maksiat lagi, ya Allah. Kami enggak mau bikin dosa lagi, ya Allah. Kuatkan kami, jaga kami, lindungi kami dari dosa, ya Allah. Ya Allah, peluk kami saat kami sendiri, ya Rabb. Dekap kami saat kami sepi, ya Allah. Jangan tinggalkan kami saat kami sedang sulit, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah, ya Allah. Tidak ada kekuatan untuk hidup kami kecuali Engkau, ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, cukup Engkau di hati kami, ya Allah. Cukup Engkau di hati kami, ya Allah. Tidak ada yang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu usia kami barangkali sebentar lagi akan wafat, ya Rabb. Kami mohon wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, kumpulkan kami semua rabisya di surgamu, ya Allah. Tidak ada yang dipisahkan di surgamu, ya Rabb. Kalau seandainya ada di antara sahabat kami di sini yang masuk surga, ya Rabb, izinkan kami semua sahabatnya pun masuk ke dalam surgamu, ya Rabb. Bertemu denganmu, ya Rabb. Menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Rasulmu, bersama dengan para tabi'in atba'ut tabi'in, bersama orang-orang soleh dalam surgamu, ya Rabb. Kami tahu dosa kami banyak. Kami ingin masuk surga sedangkan dosa kami masih banyak, ya Rabb. Kami mohon, ya Allah, di sisa usia kami isi dengan amal-amal soleh, ya Allah. Isi dengan amal-amal soleh, ya Rabb.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim